hubungan antara dokter dan pasien yang lebih baik, tetapi didukung oleh manajemen yang dari tadi banyak ngomong tentang manajemen yang bagus. Termasuk Iya. adalah bagaimana kita akan membuat eh, gaji dokter yang tadi dikatakan ya. Kita bagaimana tenaga kerja itu tidak dokter saja tapi perawat. Dokter itu adalah knowledge worker yang harus kita jaga marwahnya dan juga kesejahteraannya, dan ini membuat mereka menjadi tenang di dalam melakukan tidak hanya pelayanan tapi penelitian kita harapkan, sehingga apresiasi yang berkeadilan, remunerasi yang akan meningkatkan daya saing dokter Indonesia kepada global ini akan menjadi perhatian kita nanti di dalam bagaimana kita mengelola human capital dan juga remunerasi yang akan diterapkan. Kemudian saya ingin menyampaikan karena pertanyaannya banyak sekali tadi dan juga banyak tanggapan-tanggapan yang bagus, dan saya akan serap semua untuk menjadi masukan kepada saya untuk di dalam mengembangkan nanti rumah sakit ini. Tidak hanya market 5% tadi, itu hanyalah perhitungan sangat konservatif. Namun demikian kami juga Indonesia Healthcare Corporation membangun di Medan. Pak Bang Azwan jangan khawatir Bang, nanti Dokter Beni ada di sana karena korporasi Indonesia ini akan menjadi korporasi yang akan skalanya cukup besar dan juga akan berstandarisasi internasional ya, standarisasi kualitasnya ya. Nah, ini akan diterapkan juga di Medan. Kemudian selain itu di Bandung. Jadi jangan khawatir Kang Hadi, yang orang Bandung juga nanti akan kebagian di Bandung gitu kan. Kemudian di Kalimantan juga akan ada, dan di Lampung ya ada di Lampung dan sebagainya. Jadi medical tourism ini Dan konsep Batam mungkin ya Bu ya. ya, dengan Batam juga Batam ya. kita kerjasama. Jadi kalau bisa kerjasama. Kemudian di Belitung juga untuk persiapan G20 juga kita akan membantu di Bali maupun di Belitung ya. Jadi artinya PBMIHC dalam hal ini ingin menjaga kedaulatan pelayanan dalam hal quality, patient safety, patient centeredness, dan hubungan continuous healing relationship antara dokter dengan pasien. Kemudian juga kedaulatan dalam supply chain. Tadi banyak sekali dibicarakan tentang pajak, jangan hanya di kawasan kesehatan khusus, tetapi juga diterapkan di rumah sakit-rumah sakit. Saya kira ini akan menjadi topik-topik yang menarik buat Kang Hadi ya, bagaimana supply chain di Indonesia ini coba untuk dilakukan dan dikembangkan, sekaligus bagaimana memiliki value menjadi bagian dari ketahanan kesehatan nasional dalam rangka sustainability rumah sakit di dalam finansialnya. Kemudian yang ketiga adalah saya bicara tentang data medis. Kedaulatan data medis memang ini sudah harus kita atur. Data yang kita masukkan harus bisa menjadi nilai tersendiri karena ini data adalah new currency, adalah mata uang baru yang hadir di Indonesia yang harus kita seriusin nih, bagaimana menjaga data medis kita menjadi lebih baik. Yang terakhir nih, pertanyaannya tadi kan marketnya mau diambil di mana? Jadi visi daripada IHC itu adalah penguasaan market. Makanya kenapa pertanyaan tentang bagaimana bekerja sama itu kita selalu kembali lagi kepada visi IHC adalah bagaimana IHC berdaulat dalam hal penguasaan market. Jadi jangan khawatir, permasalahan ini akan kita benar-benar kaji dengan baik. Langkah-langkah yang kami ambil adalah langkah-langkah yang terbaik yang sudah kami komunikasikan kepada seluruh stakeholder di Indonesia, dalam hal ini Kang Hadi tentunya ID, KKI, kemudian stakeholder kesehatan di setiap daerah, para pakar, dan semua saya ucapkan terima kasih masukannya yang sangat luar biasa, dan ini akan menjadikan perbaikan dalam hal planning kami tidak hanya di Bali tetapi di seluruh Indonesia dalam meningkatkan kompetisi global kita dan medical dan wellness tourism di Indonesia untuk menjadi tujuan wisata kesehatan dunia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pat. Bu Pat, ini ada satu yang rehen nih, Dr. Haryasa Sanjaya. Apakah Bu Pat bersedia ini? Ya, silakan. Ya, Dr. Haryasa, silakan Dr. Haryasa Sanjaya. Ya, terima kasih Kang Hadi. Wah, semakin keren ini acaranya Kang Hadi ya. Sudah menjadi nasional ini.
Baik, kebetulan saya Kang Hadi dari Bali, Kang Hadi. Ya, Saya terus terang sesungguhnya sebelum Kang Hadi bikin acara ini, kami sudah merencanakan untuk menjawab karena di Bali sendiri para dokter itu mengalami kekagetan ya, terus terang kaget. Karena mengapa kaget? Karena kami merasa bahwa tiba-tiba seperti ada durian runtuh nih ya, durian runtuh. Tetapi bahaya durian runtuh itu pasti ada durinya itu ya. Durinya itu kalau kita pas di bawah itu bisa kena tusuk gitu ya. Oleh karena itu kami menyikapi betul langkah-langkah cepat pemerintah terutama Pak Erick Thohir dengan Bapak Presiden karena melihat bahwa Bali tidak boleh hanya bergantung pada satu industri yaitu pariwisata, dan kemudian memang wacana industri kesehatan digabungkan dengan turisme itu memang sudah sejak lama ya. Dan kami menyadari, kebetulan saya juga banyak sekali melayani pasien-pasien ekspat ya. Tidak sedikit diantaranya, kebetulan saya dokter objin, itu 6 bulan sebelum melahirkan mereka sudah terbang ke Bali Pak Kang Hadi. Mereka ingin melahirkan di Bali, jadi mereka punya satu pemahaman atau sebuah feeling ya bahwa Bali masih menjadi the last paradise in the world katanya ya. Itu kata mereka, bukan karena kata saya ya. Jadi mereka ingin melahirkan secara alami di Bali. Jadi ingin melahirkan anak-anak mereka dengan sentuhan-sentuhan lingkungan, kemudian kebudayaan dan nilai-nilai filosofi dan spiritual di Bali. Mereka ikut kegiatan-kegiatan wellness seperti misalnya melukat, yaitu melakukan pembersihan, purifikasi ya di beberapa tempat-tempat seperti air terjun ya, air suci gitu ya. Ikut yoga impregnansi. Nah, ini saya lihat peluang besar. Saya sudah sempat mengirim surat terbuka kepada Bapak Menteri Pariwisata. Yang saya CC juga forward ke Bapak Presiden ya. Karena peluangnya sangat besar. Jadi bukan hospital base saja, tetapi jadikan community base. Karena kalau saya kebetulan nenek moyang saya ini para dukun ya, Balian Bali ya, itu mengajarkan bagaimana kesembuhan itu tidak hanya berdasarkan fisik, tapi body, mind, and spirit. Nah, ini yang harus kita kembangkan, dan kebenaran betul komunikasi kita harus benar-benar dibangun bahwa kemampuan orang Indonesia, kesantunan, sikap menghargai dan menghormati orang lain itu sangat kuat ya. Dan saya berharap di Bali ini masih terjaga. Para dokter mengabdi dengan konsep taksu. Taksu itu bukan untuk tujuan hasil atau kemanfaatan pribadi, tetapi lebih baik diutamakan untuk membuat dharma atau karma yang baik, yaitu membawa bekal-bekal karma untuk kehidupan setelah kematian tiba. Jadi itulah yang harus kita bangun, karena itu yang akan dicari oleh para ibu hamil. Ibu hamil banyak sekali. Saya kebetulan dalam 1 tahun bisa lebih dari 100 persalinan yang saya tolong untuk orang-orang asing. Mereka sengaja datang ke Bali dari Rusia, dari Eropa Timur, dari Inggris, Australia, Jepang gitu ya, dan membangun satu prinsip bahwa di Bali itu masih menyokong, mendukung keberhasilan persalinan normal. Dan kita, tagline saya adalah perjuangkan persalinan normal dan muliakanlah operasi sesar. Oleh karena itu, saya ingin mengajak komunitas atau para dokter di Indonesia untuk memperjuangkan, jadi pasien itu agar menjadi mandiri, tidak dibuat menjadi dia bergantung, apalagi hanya berorientasi pada hospital base. Jadi kita harus bertemu antara Eastern Medicine dan Western Medicine. Nah, kita sudah bangun konsep itu. Karena itulah kunci kemenangan kita nanti. Kalau kita hanya ikuti modern medicine, Western modern medicine, kita akan kalah. Kita akan tertinggal. Teknologi healthcare mereka akan lebih unggul atau lebih maju dibandingkan kita. Kita jangan jadi konsumen, tapi kita bangun satu kekuatan di mana Eastern and Western medicine itu ketemu di Indonesia. Saya kira demikian. Matur suksema. Om Santi 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 Om. Ya, ini Dokter Fatema, ini Dokter Sanjaya ini
S-nya tuh bukan Superman tapi Sanjaya ini di belakang. Sabarmen ya. Oh iya ya, baru ketahuan nih Sabarmen ini. Harus jadi dokter sabar itu. Kalau nggak Iya. sabar susah, Pak Adi. Saya kira Sanjaya tadi. Baik, mungkin kita cukupkan